Ternyata judi online itu maha penolong. Pernah saya di kamar mandi lama sekali sampai habis 5 juta, bayangin. Halo John, terima kasih sudah ngeklik video ini dan jangan lupa like, komen dan subscribe ya, serta share ke kawan-kawan kita. Apakah di sini masih ada yang pusing mikirin deposit sama bagaimana nyari dana biar bisa depo buat main slot, buat main judi online, buat ngejar kekalahan dan nyari kemenangan? Semoga tinggal sedikit. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan, harus bisa terus berjuang, kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pencari rezeki, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Amin ya robbal alamin. Gini teman-teman, kebetulan ada komen ya dari teman kita. Itu begini teman-teman. Om Kiki, saya request dong, ceritakan pengalaman Om Kiki selama main judol. Ya, suwun Om, semoga sehat selalu. Amin. Oke Om, terima kasih sudah komen ya. Tapi sebelum itu jangan lupa kita ngopi dulu biar jos ini ceritanya ya teman-teman. Semoga bermanfaat ya cerita dari saya. Ini kisah nyata ini, yang nyata sekali ini teman-teman. Ngopi dulu lah. Ah, ah. Oke, kita mulai dari awal ya saya cerita. Sebenarnya lupa-lupa ingat, tapi yang namanya pernah drop ya, pernah song di judul, kita pernah di titik terendah gara-gara apa, itu kita harus selalu ingat biar kita tidak mengulanginya lagi. Iya enggak? Oke teman-teman. Jadi pada awalnya itu kayaknya sebelum pandemi ya. Apa pandemi itu lupa aku. Jadi pandemi. Pas pandemi ya. Nah, waktu pandemi itu kan sering ketemu sama omku nih. Nah, di situ kita lihatlah. Ternyata omku lagi main yang namanya penghasil uang. Penghasil uangnya apa? Ternyata PKV. Bayangin dah. PKV tahu kan? Nah, ternyata PKV. Akhirnya disitulah kita ngeliat, nonton. Akhirnya tanya. Wah, ini baca Ki, kamu main ini penghasil uang nih, jos nih. Ya toh, lumayan buat harian. Buat harian coy. Bayangin di saat kondisi seperti itu, yang namanya manusia ya kan, pengen nyari uang gampang, ya belajarlah aku, daftarlah aku, kan gitu toh. Aja nafsu, jangan banyak-banyak. Akhirnya depola 50 waktu itu. Ya, habis depo 50, ya cuma sekedar wong main masih bet-bet taruhan-taruhan yang 1.000, 2.000 kan gitu. Itu tapi bisa menang sampai 200.000, ntar ditarik 50.000, habis 50.000 dapat lagi 100 apa 200. Itu bisa rutin teman-teman. Nah, di saat itu rutinnya itu kemenangan-kemenangan dikumpulin ya. Ternyata itu bisa mencapai hampir 2 juta teman-teman. Ya kan? Kan waktu itu sampai bikin rekening khusus buat daftar itu sih
Diajarinya seperti itu kan. Ya wis, akhirnya beranilah depo yang namanya 500.000, Con. Depo 500.000, mulai bet yang 100 sama 10.000 sama yang 20.000. Itu bisa menang sampai ya intinya dikumpul-kumpulin itu menang sampai jutaan lah ya. Nah, setelah itu teman-teman, mulailah nyari trik-trik di YouTube toh, yang namanya trik kompensasi, yang namanya banyakin situs, ya toh. Nah, disitulah mulai perbanyak situs pertama dan trik kompensasi itu ya. Dari awal depo 500 itu sekali depo ntar menang sedikit tarik, depo lagi di situs lain tarik sampai 10 situs, bayangin. Itu menang, teman-teman. Aku sering menang. Nah, tapi ada yang namanya, percaya sih teman, titik di mana kita akan dihancurkan, teman-teman. Misalkan nih, kita depo 1 juta nih waktu itu dengan berbagai trik toh. Dapat 200.000 sudah, depo lagi dapat 200.000 sudah, dikumpulin kan banyak. Nah, ada di sebuah momen itu kita akan udah dikontrol, disetting, dihabiskan di semua situs. Bayangin setiap situs itu kalah 1 juta, 1 juta, 1 juta. Dan itu berulang-ulang seperti itu terus, teman-teman. Jadi intinya begini, ketika kita menang sedikit ya toh, dikumpulin jadi banyak. Ternyata hanya dalam 1 hari itu dihabisin semua, bahkan semuanya dikuras sampai torok. Besoknya lagi sampai akhirnya ya intinya yang dalam kesehariannya saya pikir sering menang, ternyata minusnya banyak sekali. Dan tanpa disadari kok semuanya habis ya, kok ngenes ya, kan gitu toh. Ternyata pas dicek mutasi dan lain-lain, ternyata minusnya ya banyak sekali lah intinya. Tidak sesuai dengan apa yang saya hasilkan gitu loh. Ya yang sebenarnya kalau sebenarnya saya nabung pun enggak dapat hasil segitu, kok minusnya segitu gitu loh. Ya toh? Oke, itu cerita tentang minusnya. Oke. Ini cerita tentang apa yang terjadi sih sama kehidupan saya. Di dalam aku main-main seperti itu, ya, yang saya alami ya. Eh, yang namanya saya itu yang namanya menyesal, ya Allah, habis ini sudah nggak main lagi lah. Taubat. Ternyata main lagi. Ya toh. Semoga teman-teman nggak ngalami ya. Oke. Terus yang namanya hobi saya, yang namanya saya ngeband, saya main musik, saya olahraga, itu tak tinggalkan. Dan mood saya itu sangat-sangat berubah-ubah, teman-teman. Ya, dan waktu itu usaha saya pun kok jadi drop. Akhirnya dan lanjutin lagi ya. Itu. Terus yang saya ingat ya, yang namanya paginya aku menang, sorenya udah dibabat habis, sudah pernah. Gimana mood kita ndak berubah toh. Aku nih pegang uang, pengen beli sepatu itu nih harga 500.000. Berhubung pemikiran saya
penjudi online ya, itu 500.000 sebelum buat beli sepatu, tak depoin dulu. Ternyata habis. Tapi sebelum itu berarti kita pernah dapat, akhirnya dihabisin semua. Kenapa bisa kita berpikiran seperti itu? Kita pernah menganggap itu penolong karena pernah nolong kita gitu lah. Oke? Menggadai sesuatu, ya. Kalau boleh jujur teman-teman, dulu itu saya juga sempet yang namanya nggadai eh, motor. Kan motor ada nih ya. Itu jadi berawal dari seperti itu teman. Sore itu saya menang, ya. Pertama saya menang, ternyata malam jam 1 malam itu dibabat habis sampai uang cash saya itu sampai jam 1 malam saya ke yang namanya store tunai dan habis. Besoknya bingung. Alhasil apa? Salah satu motor tak gadai. Ya, yang berniat untuk pegangan sampai saya gajian nanti diambil. Ternyata judi online itu maha penolong. Gadai, habis itu tak mainin lagi toh. Ternyata dimainin lagi, dilalai dikasih menang teman-teman. Bayangin. Baru sehari gadai langsung diambil. Hebat nggak tuh? Nah, disitulah kita semua berpikir menggampangkan sesuatu. Jadi ketika enggak takut semua habis bisa gadai. Nanti kalau gadai menang diambil kan gitu toh. Ternyata beberapa kali seperti itu endingnya uang gadai itu habis juga, endingnya melayang kan gitu. Oke. Ya, intinya gadai juga seperti itu, hutang pun seperti itu teman-teman. Ya kan? Oke. Yang paling pilunya lagi yang saya alamin itu, dulu kan umpet-umpetan nih dari istri toh. Akhirnya kalau main itu di kamar mandi. Ya toh, di kamar mandi. Pernah saya di kamar mandi lama sekali sampai habis 5 juta bayangin. Kan kamar mandi termahal toh. Gitu teman-teman. Ya ada titik di mana saya titik terendah. Intinya waktu itu Divanti anak saya itu lahir, ya toh. Disitulah saya benar-benar nangis, benar-benar tobat. Karena kenapa pas anak saya lahir saya seperti ini gitu loh. Seharusnya saya punya tabungan, usaha masih ada. Akhirnya di situ udah, di channel saya yang dulu saya pernah melakukan pengakuan dosa. Mungkin cerita seperti ini ya, awal saya kenal, awal saya apa. Cuman mungkin lebih ngerentes yang di channel saya yang dulu teman-teman. Karena bener-bener ini kan, kalau sekarang kan aku cerita masih sambil ketawa-ketawa. Kan gitu. Itu. Ya, itulah pengalaman saya. Ya intinya untuk mengembalikan kepercayaan itu semua itu berat teman-teman. Walaupun kita sudah stop, ketika kita memang lagi ada masalah dan apa pasti dihubungannya lagi dengan judi online. Soalnya saya juga pernah melakukan pengakuan dosa ke semuanya kalau saya seperti ini karena judi online. Tapi jalan saya sampai sekarang ya, sampai yang namanya teman-teman atau sampai yang namanya kerabat tidak percaya lagi sama saya itu ya tetap, walaupun saya enggak main judi lagi, tapi tetap ada andilnya dari judi online yang waktu itu pernah saya kecanduan. Kalau saya enggak pernah kecanduan, mungkin enggak mengalami hal seperti itu. Ya.
Cuman alhamdulillahnya, jadi saya tahu mana yang benar-benar mensupport saya, mana yang benar-benar saya di titik terendah pun masih ada dengan saya tahu. Mungkin ketika saya sudah bangkit, saya akan tahu mana yang lebih diprioritaskan. Mungkin cara saya nggak seperti dulu lagi kan gitu toh. Itu aja. Kita ambil hikmahnya. Dari segala sesuatu itu, dari kesalahan kita itu pasti ada hikmahnya. Yang penting jangan melakukan kesalahan yang sama. Itu kalau menurut saya. Dan dari situlah saya berpikir buang-buang waktu. Ingat teman-teman. Sebenarnya ketika minus kita itu di materi, kita masih bisa bekerja, kita bisa nyari lagi, kita masih bisa bangkit lagi. Ya, tapi yang paling kita rugikan, ingat, itu waktu nggak bisa diputar. Nggak bisa diputar sama sekali. Kita nggak bisa ngembaliin keadaan sikap orang atau kepercayaan orang itu bisa seperti dulu lagi. Intinya itu. Jadi yang harus kita perjuangkan adalah bagaimana kita mendapatkan orang-orang yang percaya dengan kita lagi, walaupun itu orang-orang yang baru atau orang-orang yang lama yang masih percaya sama kita, itu akan lebih indah gitu teman-teman. Oke, semoga ini bermanfaat. Ingat teman-teman, buang-buang waktu ya. Berhenti itu pasti, tapi kita yang memilih satu berhenti. Ketika kita masih bisa tobat, kita masih bisa bangkit ya, masih bisa nonton video ini, masih bisa main handphone. Yang kedua, kita berhenti ketika sudah gila, sudah nggak bisa berpikir. Lalu kita berhenti ketika sudah tidak bernapas. Oke teman-teman semuanya, terima kasih. Salam pencari rezeki.